Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengikuti ujian tengah semester dengan mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Krisman Immanuel Purba, NIM F1C321017, berasal dari program studi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Oke, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya mempunyai sebuah quote ya, atau kata bijak di mana yang berbunyi seperti ini. Sains hari ini adalah teknologi di masa depan. Menurut Edward Teller, yang diartikan dalam bahasa Inggris yaitu the science of today is the technology of tomorrow. Oke, mari kita lanjutkan. Oke, pembuka. Di sini saya akan mengambil yaitu menganalisis kisah atau orang tokoh di bidang sains dan teknologi. Siapakah dia? Ini dia. Nah, ini dia yang akan saya analisis ceritanya, kisahnya, yaitu Ibnu Al-Haytham, pencetus teknologi kamera obskura, di mana dia adalah seorang Muslim filsuf di Yunani. Oke, lanjut. Ya, ini dia. Saya pindahkan di sini aja. Baik, oke. Kita mengenal tokoh. Sebuah foto yang diam ataupun bergerak telah memberi manusia sebuah kemampuan ya untuk merekam dan menampilkan gambar. Mulai dari kita sejak dari embrio hingga galaksi tertinggi, yaitu jaraknya sampai miliaran tahun cahaya. Tapi tahukah Anda bahwa prinsip-prinsip yang menjadi dasar sebuah kamera itu sudah ada sekitar 1000 tahun yang lalu oleh seorang ilmuwan dan filsuf Muslim. Siapakah dia? Iya, dia adalah Ibnu Al-Haytham. Ini dia kamera obskura ciptaan beliau ya. Dari kamera inilah terekam gambar atau foto dari semua yang nampak, yang kelihatan. Itu dia. Lanjut. Baik. Ini saya potong dulu ya. Dikutip dari buku yang berjudul Sejarah Islam yang Hilang, ya diperoleh ada 6 fakta. Apa aja dia? Yang pertama, asal usul. Ibnu Al-Haytham ini ternyata berasal dari Irak. Awalnya ia bekerja sebagai seorang pegawai negeri, namun dia pindah ke Kairo. Untuk apa? Untuk bergabung ke pusat intelektual di mana di situ ada tempat penemuan atau tempat penelitian yang menjadi ini dia sumber karyanya. Yang kedua, fokus kepada objek. Apa sih objek yang diteliti beliau hingga dia pindah ke Kairo? Ini dia. Ibnu Al-Haytham itu pernah berselisih dengan seorang penguasa Fatimiyah, sehingga dia menjadi tahanan rumah. Di tahanan rumah tersebutlah ia mampu memusatkan perhatian dan usahanya untuk mempelajari cahaya. Nah, itu dia. Selama di tahanan tersebutlah ia menggali potensi dengan mempelajari ilmu-ilmu cahaya atau ilmu optik. Yang ketiga, menentang teori Ptolemeus. Ya, dengan lebih banyak mengandalkan ilmu pengetahuan yang ia miliki daripada filsafat, ya, Ibnu Al-Haytham ini menyimpulkan teori
Ptolemeus itu tentang cahaya yang dipancarkan mata itu benar-benar mustahil. Nah, dia penentang dengan membuktikan ya sebuah teorinya tersebut. Yang keempat, Ibnu Al-Haytham ini telah banyak menulis buku. Salah satunya apa? Salah satunya berjudul Buku tentang Optik. Di sana ia berpendapat bahwa cahaya terdiri atas sinar-sinar yang bergerak dalam satu garis lurus. Itu dia. Yang kelima, merancang kamera obscura. Nah, ini dia kan karya dia kan. Yaitu kamera obscura ini terdiri apa aja? Bagian-bagiannya. Yaitu kotak ya berbentuk kotak kedap cahaya dengan satu lubang kecil yang tembus ke belakang. Pada dinding dalam kotak yang berseberangan dengan lubang tersebut, gambar tertangkap oleh lubang lalu diproyeksikan. Nah, itu dia cara kerjanya, cara prinsip kamera obscura tersebut. Selanjutnya, apa presentasinya ya yang telah diperoleh dari karya-karyanya tersebut, yaitu ilmu Al-Haytham berhasil memadukan bidang optik dan astronomi dalam kalkulasinya mengenai kedalaman atmosfer bumi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yang kedua dikutip dari buku yang berjudul Islam di Yordania, Maroko, dan Spanyol. Diperoleh ada 4 ya poin. Poin pertama yaitu Ibnu Al-Haytham adalah seorang ilmuwan besar ya, memang ya. Di mana yang salah satu jurnalnya yaitu Kitab Al-Manazir atau disebut buku optik. Sehingga ya karyanya tersebut itu sudah menjadi rujukan ilmu optik. Rujukan kemana? Rujukan ke beberapa universitas. Itu dia. Yang kedua, ilmu Al-Haytham mempelajari pembiasan cahaya melewati semua permukaan tanpa warna. Misalnya kaca, udara, dan air. Poin ketiga, masuknya percobaan dengan perbesaran gambar melalui permukaan warna juga dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham pada awal abad ke-11 Masehi. Yang keempat, ya poin keempat yaitu buah pikir atau karya yang dicetuskan Ibnu Al-Haytham ini merupakan hal yang paling pertama ada dalam dunia, yaitu bidang apa? Bidang lensa atau optik. Itu dia. Sehingga dia disebut dengan bapak optik. Nanti ya ada ceritanya. Oke. Lanjut. Dikutip dari buku yang berjudul PPK Anak Berbasis Revolusi Industri. Ya, kita tahu ya tadi Ibnu Al-Haytham dikenal sebagai penemu teknologi optik di abad pertengahan. Optik kita tahu kan bahwa itu digunakan pada aplikasi kamera, mikroskop, teleskop, teropong, dan lain sebagainya. Itu dia. Kemudian pemanfaatan optik ini semakin berkembang untuk internet, yakni pada fiber optik dan satelit mata. Oleh sebab itulah Ibnu Al-Haytham ini dijuluki sebagai bapak optik dunia. Ya. Selanjutnya, ilmu Al-Haytham ya, Ibnu Al-Haytham ini sering disebut Al-Hazen di dunia barat atau di Yunani tepatnya. Al-Hazen sangat menguasai pemikiran ilmuwan Yunani. Bahkan ya Ibnu Al-Haytham ini ternyata sudah membuat lebih dari 200 buku yang menyajikan segala fenomena alam yang terjadi. Itulah sungguh ya luar biasa ya tindakan yang dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham terhadap dunia ya sehingga dampaknya masih ada kepada kita hingga saat ini.
Jadi itu dia ya, pelopor kamera, adanya kamera tersebut diciptakan itu dasarnya dari Ibnu Al-Haytham. Oke, lanjut. Oke, dikutip dari buku yang berjudul Untold Islamic History. Ya, ada 4 poin juga kita bahas. Yang pertama, ternyata Ibnu Al-Haytham ini memiliki inspirasi oleh siapa? Oleh Ibnu Sal. Ya, Ibnu Sal ini pernah itu ya mengembangkan ilmu optik. Namun Ibnu Al-Haytham ya memiliki motivasi ingin mengembangkan ilmu optik lebih dalam lagi. Dari siapa? Dari ilmu Ibnu Sal. Tak diragukan lagi bahwa Ibnu Al-Haytham ini adalah pionir modern dalam bidang optik. Ya. Poin kedua, salah satu karya besar Ibnu Al-Haytham ialah teropong dan kamera sederhana atau yang disebut dengan tadi itu ya kamera obscura. Kamera obscura itu kalau diartikan artinya kamar gelap. Contoh pertama dari ilmu optik, kamera obscura ini telah mendahului prinsip-prinsip fotografi modern yang sudah ada dulu. Jadi ya. Selanjutnya, poin ketiga, pada akhir abad ke-10 Masehi, ia berhasil menemukan sebuah kamera obscura. Tadi sudah dijelaskan ya kan? Hasil kajian ilmu optik tersebut berupa kamera obscura ini yang mendasari kinerja kamera yang banyak digunakan hingga saat ini. Itu dia. Selanjutnya yang keempat, Ibnu Al-Haytham ini adalah ilmuwan pertama yang berhasil memproyeksikan seluruh gambar dari luar rumah ke dalam rumah. Itu dia. Dengan kamera obscura. Kamera obscura ini sudah mulai diperkenalkan ke dunia barat pada abad ke-16 Masehi. Oke, next. Oke, ini dia apanya ya, contohnya penemuan yang sudah dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham. Oke ya, dikutip dari buku yang berjudul Islam on the Spot, ya. Ini dia penemuannya. Surat kabar terkemuka di Inggris, The Independent pada edisi 11 Maret 2006 sempat menurunkan sebuah artikel yang sangat menarik ya, bertajuk bagaimana para inventor muslim mengubah dunia. The Independent menyebut sekitar 20 penemuan penting para ilmuwan Islam yang mampu mengubah peradaban umat manusia. Salah satunya adalah ini dia, penciptaan kamera obscura. Orang yang pertama kali meneliti dan mengembangkan teknologi kamera itu adalah Ibnu Al-Haytham di abad ke-10 Masehi yang sekarang dikenal sebagai Bapak Optika Dunia. Itu dia ya. Asal-usul mengapa Ibnu Al-Haytham dikenal sebagai Bapak Optik. Ya, yaitu karena bagian penciptaan kamera atau dia pelopor dari kamera. Next ya. Oke. Dikutip dari buku yang berjudul 100 Nama 101 Cerita. Ya. Di sini ada fun fact yang berbunyi, ternyata istilah kamera diserap dari bahasa Arab, yaitu kamera, yang bermakna ruang gelap. Terma itu sudah menjadi trendy manakala seorang legendaris Muslim, yaitu nama panjang dia adalah Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, merancang sebuah kamera obscura atau disebut kamera kamar gelap saat berada di penjara. Tadi sudah diceritakan ya. Selanjutnya ada, tahukah Anda? Itu dia. Tahukah kamu jika Al-Haytham merupakan peletak dasar ilmu cahaya?
Hal ini yang menopang perintisan teknologi cahaya seperti kabel optik, laser, komunikasi satelit, dan banyak lagi. Namun alangkah sayangnya, seluruh masyarakat terhipnotis serta melabeli bahwa Newton sebagai bapak optik. Itu ternyata salah ya. Yang benar adalah bapak optik itu adalah Ibnu Al-Haytham, bukan Newton. Namun masyarakat bumi sudah terhipnotis tadi dikatakan ya, atau sudah kebanyakan berpikir salah, pemikirannya salah. Contohnya di mana terdapat itu di buku pelajaran siswa atau di jurnal-jurnal itu tidak ya, di buku pelajaran siswa kebanyakan ya, berita-berita yang belum membuat fakta sebenarnya belum dicek ya, di cross check apakah betul ini atau tidak. Ternyata kita harus tahu ya bahwa tadi sudah dikatakan bapak ilmu optik adalah Ibnu Al-Haytham. Inilah yang tadi ya, di gambar ini bisa kita lihat ini Ibnu Al-Haytham ya kan. Ini dia kamar gelapnya. Nah, ini dia. Dari sinilah pembiasan cahaya berlangsung dan nanti diproyeksikan dari sebuah lubang yang terdapat di kamera kotak tersebut. Oke, lanjut. Oke, dikutip dari buku yang berjudul 2024 Hijrah untuk Negeri. Nah, tahukah Anda kitab Al-Manazir atau Book on Optic atau buku optik bahasa Indonesianya ya, adalah buku mercusuar Abu Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Nama panjang dia tadi ya. Adalah sebuah karya revolusioner yang mengguncang dunia Islam klasik pada masa itu dan mempengaruhi perkembangan dunia hingga saat ini. Nah, inilah dia. Ya, buku on optik. Disinilah tulisan-tulisan karya-karya dia dituliskanlah ke dalam buku ini. Ya, pemikiran dia, ya, penentangan tadi ya, pertentangan dengan seorang ilmuwan tadi yang bernama Ibnu Sal, baru Ptolemeus, dia buktikan banyak ya karya-karya dia, sehingga kita bisa merasakan perkembangannya di kamera. Oke. Nah, the conclusion atau kesimpulannya. Ya, saya memperoleh ya kesimpulannya bisa kita lihat di dua gambar ini yang sudah saya sajikan. Di mana yang kita lihat yang pertama dari Tirto ID ya. Tadi sudah dikatakan ya, Ibnu Al-Haytham merupakan bapak optik modern, atau kalau dia di dalam dunia barat tadi siapa nama panggilannya, julukannya Al-Hasan atau Al-Hasan. Ya, Al-Hasan atau Al-Hasan. Ya. Ini julukannya, lahir di Basra, Irak. Ya, tahun 1965 Masehi, meninggal di Kairo, Mesir, tahun 1040 Masehi. Tadi karyanya apa? Karya tadi sudah kita bahas kan, yaitu Book of Optics atau Kitab Al-Manazir, atau bahasa Indonesianya adalah buku optik. Ya, Book of Optics. Di mana tadi itu isinya tentang penjelasan mengenai cahaya dan penglihatan sebagai peletak dasar yang metode kamar gelap yang kemudian disebut kamera obscura di dunia fotografi. Kita tahu juga ya bahwa Bapak Ibnu Al-Haytham ini berperan dalam bidang ilmu optik, matematika, dan astronomi. Tapi yang kita bahas kali ini yaitu di bidang ilmu optiknya, yaitu di bidang kamera, lensa, ya kan? Namanya diabadikan di sebuah kawah di bulan, yaitu ya sebagai bentuk penghormatan. Dibuatlah namanya di kawah di bulan, yaitu The Al-Hasan Crater di sebuah asteroid. Ini dia tulisannya.
59239 Al-Hazan. Lalu juga 55 buku karyanya telah mempengaruhi para pemikir Eropa masa pencerahan seperti Roger Bacon, René Descartes, Christian Huygens, dan lain sebagainya. Oke, kalau kita lihat ini ya di Sejarah Ilmuwan Muslim yang dikutip dari Pesantren Asi Syuhada. Tapi dia mengambil kutipan dari buku Ibnu Al-Haytham Pencetus Teknologi Kamera karya Yoli Hemdi. Di mana ya menceritakan tentang asal mula penemuan teknologi kamera. Tadi sudah dijelaskan ya. Terciptanya kamera obscura itu dari mana? Ketika Ibnu Al-Haytham melihat seberkas cahaya, gitu ya, pembiasaan cahaya ya. Cahaya masuk kamar yang gelap. Ternyata cahaya itu menerobos lubang kecil. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan ya. Lubang kecil dan cahaya itu teramat sangat jelas dilihat ketika ruangnya gelap. Sehingga cahaya itu dibagaikan tadi sebuah garis lurus. Tadi sudah saya singgung ya, sudah saya bahas. Metode kamar gelap ini disebut al-bait al-muslim. Dalam bahasa Latin disebut kamera obscura yang memiliki prinsip menangkap pantulan cahaya dari sebuah benda. Itu dinamakan sebagai cikal bakal dari penemu atau adanya kamera, teknologi kamera, ya. Oke. Baik. Di sini ada 7 sumber referensi, ya, sumber referensi e-book yang saya ambil, yaitu tadi buku Untold Islamic History, buku Sejarah Islam yang Hilang, buku Islam on the Spot, buku Pembentukan dan Pemantapan Karakter Anak. Ini tadi yang PPK itu ya, Pembentukan dan Pemantapan Karakter Anak berbasis revolusi industri. Selanjutnya buku 100 Nama 101 Cerita, buku yang berjudul 2024 Hijrah untuk Negeri, dan terakhir buku yang berjudul Islam di Yordania, Maroko, dan Spanyol. Di sini bisa kita lihat ya, penulis, tahun terbit, judul buku, ya, diterbitkan di mana, ya, dan penerbitnya baru nomor halaman, ya. Bisa kita perhatikan di cuplikan PowerPoint ini. Oke. Baiklah. Kita sudah sampai di penghujung presentasi ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf kepada para pendengar, khususnya pada Ibu Yoza, apabila ada kesalahan dan pengucapan saya yang saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda sekalian. Sampai jumpa kembali bersama saya di hari yang akan datang. Oke, saya tutup. Bye-bye.